Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Andri Setiawan MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Malang. Dalam kesempatan ini saya ingin menjabarkan koneksi antar materi modul 1.3. Koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Visi guru penggerak. Seorang guru harus memiliki visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan tujuan murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan bisa tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Sebagai guru penggerak, kita harus mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Sebagai pendidik, kita harus memiliki pegangan untuk menumbuhkan karakter anak dalam pembelajaran, dan keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi pedoman untuk membentuk pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai Pancasila. Inquiry apresiatif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian, dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma yang digunakan yaitu inquiry apresiatif. Tahapan inquiry apresiatif Bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Visi guru penggerak. Menciptakan murid yang berakhlak mulia, peduli lingkungan, menguasai teknologi, dan berbudaya. Dalam Bagja, yang pertama, membuat pertanyaan. Yang pertama, pembelajaran seperti apa yang ingin saya lakukan dengan murid saya. Pertanyaan kedua, kelas seperti apa yang saya harapkan. Pertanyaan ketiga, saya menginginkan sekolah yang bagaimana. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan oleh untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari informasi tentang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dari berbagai sumber, buku, YouTube, sosial media, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Dan tindakan yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik awal. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang pertama, metode pembelajaran seperti apa yang membuat siswa kita senang dan semangat mengikuti pelajaran. Pertanyaan kedua, kondisi sekolah seperti sarana yang seperti apa yang membuat siswa kita tertarik. Tindakannya, yang pertama, menggali informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid kita. Yang kedua, bersama rekan sejawat atau guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang pertama, pembelajaran seperti apa yang kita impikan bersama murid kita sehingga bisa membuat murid kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan kedua, sumber daya apa yang bisa kita gunakan di masa depan untuk mendukung pembelajaran yang
kita impikan. Tindakan yang dilakukan yang pertama, membuat dokumentasi tentang praktik baik yang telah dilakukan selama pembelajaran. Yang kedua, membuat komitmen mempertahankan dan mengembangkan praktik baik yang telah dilakukan sesama rekan sejawat dan pihak manajemen sekolah. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama, langkah apa yang harus kita lakukan dalam praktik pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Pertanyaan kedua, bagaimana trik saya agar konsisten mempertahankan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan, pertama, membuat jadwal, membuat list kebiasaan perilaku baik yang bisa menumbuhkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Tindakan kedua, saya sebagai guru akan mendesain ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid. Ketiga, membuat metode pembelajaran yang lebih bervariatif seperti video, musik, atau dengan pembelajaran di luar kelas. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru lain untuk menyusun program kebiasaan perilaku baik. Dan yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang pertama, hal apa yang akan saya lakukan pertama kali dalam rencana ini? Yang kedua, siapa yang akan terlibat dalam praktek pembelajaran yang menyenangkan? Ketiga, kapan praktek pembelajaran ini dimulai? Keempat, praktek pembelajaran ini dilakukan di mana? Dan terakhir, bagaimana mengevaluasi dan memonitoring rencana ini supaya tetap berkelanjutan? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, mendesain kelas ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid. Berikutnya, saya bersama guru, teman sejawat, dan murid dan pihak luar sekolah. Berikutnya, kegiatan ini dilakukan setiap pembelajaran. Berikutnya, praktek pembelajaran yang menyenangkan ini dilakukan di luar sekolah dan lingkungan sekitar murid. Dan terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala dan terjadwal. Terima kasih. Saya Doni Adri Setiawan MPD, PGB Angkatan 9 Kota Malang. Salam guru penggerak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.